sesuai dengan derajat pemahaman mereka. Seperti dinyatakan oleh seorang rabi, Tuhan tidak datang kepada manusia dengan penuh paksaan, tetapi selaras dengan kekuatan pemahaman seorang manusia terhadapnya. Pandangan rabanik yang sangat penting ini bermaksud bahwa Tuhan tidak dapat dijelaskan dalam suatu formula yang sama bagi semua orang. Dia secara esensial merupakan pengalaman subjektif. Setiap individu akan mengalami realitas Tuhan dalam cara berbeda demi memenuhi kebutuhan temperamental khas individu itu. Setiap nabi telah mengalami Tuhan secara berbeda, demikian kata rabi itu, karena kepribadiannya berpengaruh terhadap konsepsinya tentang yang ilahi. Akan kita saksikan bahwa monoteis lain juga mengembangkan gagasan yang sangat mirip. Hingga saat ini, ide-ide teologis tentang Tuhan merupakan persoalan pribadi menurut pandangan Yudaisme dan tidak dipaksakan oleh siapapun. Setiap doktrin resmi akan membatasi misteri Tuhan yang esensial. Para rabi menunjukkan bahwa Tuhan sama sekali tidak bisa dipahami. Bahkan, Musa juga tidak mampu menembus misteri Tuhan. Setelah melalui pencarian yang panjang, Raja Daud mengakui bahwa adalah sia-sia untuk mencoba memahami Tuhan karena dia terlalu agung bagi pikiran manusia. Orang Yahudi bahkan dilarang mengucapkan namanya. Ini untuk mengingatkan bahwa apapun usaha untuk mengungkapkan Tuhan pasti tidak akan memadai. Nama suci itu ditulis YHWH dan tidak dilafalkan dalam setiap pembacaan kitab suci. Kita bisa mengagumi perbuatan Tuhan di alam semesta, tetapi sebagaimana dikatakan oleh Rabbi Huna, ini hanya memberi kita gambaran yang sangat kecil tentang keseluruhan realitas. Manusia tidak dapat mengerti makna petir, topan, badai, tatanan alam, hakikat dirinya sendiri. Lantas, bagaimana dia bisa mampu memahami raja dari segala raja? Keseluruhan gagasan tentang Tuhan adalah untuk memotivasi lahirnya rasa tentang misteri dan ketakjuban hidup, bukan untuk meraih solusi yang sejati. Para rabi bahkan memperingatkan orang-orang Israel untuk tidak terlalu sering memuji Tuhan dalam doa mereka, karena ucapan mereka cenderung menjadi tidak sempurna. Bagaimana wujud transenden dan tak terpahami ini terkait dengan dunia? Para rabi mengekspresikan perasaan mereka tentang ini dalam sebuah paradoks. Tuhan adalah tempat dunia, namun dunia bukanlah tempat Tuhan. Tuhan meliputi dan mencakupi dunia, tetapi dia tidak hidup di dalamnya sebagaimana halnya makhluk. Dalam gambaran favorit mereka lainnya, dikatakan bahwa Tuhan mengisi dunia seperti jiwa mengisi tubuh. Dia menghidupi tetapi melampauinya. Mereka juga berkata bahwa Tuhan seperti penunggang kuda. Ketika berada di atas kuda, penunggang bergantung pada binatang itu, tetapi dia lebih unggul daripada kuda dan memegang kontrol lewat tali kekang. Semua ini hanyalah gambaran dan tak pelak, memang tidak sepadan. Semua ini hanyalah ungkapan imajinatif tentang sesuatu yang agung dan tak terdefinisikan yang di dalamnya kita hidup dan bergerak dan mewujud. Ketika mereka berbicara tentang kehadiran Tuhan di bumi, mereka secara hati-hati, seperti halnya para penulis Alkitab, membedakan antara jejak-jejak kehadiran Tuhan yang Dia izinkan untuk kita lihat dengan misteri ilahi yang lebih agung dan tidak bisa dijangkau. Mereka menyamakan gambaran kemuliaan Yahweh dengan Roh Kudus yang terus-menerus mengingatkan bahwa Tuhan yang kita alami tidak bersesuaian dengan esensi realitas suci itu sendiri. Salah satu sinonim kata Tuhan yang mereka sukai adalah Shekhinah, yang berasal dari bahasa Ibrani Shakan, tinggal bersama atau menegakkan kemah. Kini, tatkala kuil telah runtuh, citra Tuhan yang telah menemani orang Israel dalam pengembaraan mereka memberi petunjuk tentang Tuhan yang bisa dijangkau. Beberapa di antara mereka berkata bahwa Shekinah yang selalu berada bersama umatnya di bumi tetap bersemayam di bukit kuil, walaupun kuil itu telah dihancurkan. Rabi yang lain berpendapat bahwa penghancuran kuil telah membebaskan Shekinah dari Yerusalem dan memampukannya mengisi seluruh dunia. Seperti halnya kemuliaan Tuhan atau Roh Kudus, Shekinah tidak dikonsepsikan sebagai wujud ilahi yang terpisah, tetapi sebagai kehadiran Tuhan di bumi. Para rabi melihat kembali sejarah umat mereka dan mendapatkan bahwa Dia telah selalu menemani mereka. Datang dan lihatlah betapa dicintainya Israel di hadapan Tuhan. Sebab kemanapun mereka pergi, Shekinah mengiringi mereka. Seperti difirmankan, bukankah aku telah secara jelas menyingkapkan diriku kepada rumah orang tuamu ketika mereka berada di Mesir? Di Babilonia,
Shekinah bersama mereka, seperti difirmankan, demi engkau, aku kirim ke Babilonia. Dan ketika di masa depan Israel diselamatkan, Shekinah akan menyertai mereka saat itu sebagaimana difirmankan, Tuhanmu akan mengubah ketertawaanmu, artinya Tuhan akan kembali bersamamu. Hubungan antara Israel dan Tuhannya begitu kuat sehingga tatkala Dia menyelamatkan mereka di masa silam, orang Israel biasa mengatakan kepada Tuhan, Engkau telah menyelamatkan dirimu sendiri. Dalam cara mereka yang khas Yahudi, para rabi mengembangkan rasa tentang Tuhan sebagai sesuatu yang diidentikan dengan diri yang oleh orang Hindu disebut Atman.